Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses untuk Anda semua. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Pahami Asuransi. Nah, sebagaimana dengan materi sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu jenis-jenis dan kategori asuransi secara umum. Namun untuk materi kali ini teman-teman, saya akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang jenis-jenis asuransi di dalam kategori asuransi jiwa. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk pada materi penjelasannya, bagi teman-teman yang baru live, yang baru nonton di channel Pahami Asuransi ini, jangan lupa di like dulu, di like ya, di like dan tekan loncengnya biar teman-teman bisa update terus menerus secara berkelanjutan materi-materi di dalam sektor asuransi. Mari kita mulai. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita bicara jenis-jenis produk asuransi jiwa, teman-teman Bapak Ibu semua, itu ada banyak sekali jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Namun untuk materi dan video kali ini, kami hanya ingin berbagi informasi dan penjelasan serta pengetahuan tentang jenis asuransi jiwa yang sifatnya individu, ya, yang ini ya, teman-teman. Nah, ada berapa jenis asuransi yang sifatnya individu atau jenisnya individu, dan bagaimana pengertian dan ciri khasnya daripada produk asuransi jiwa yang sifatnya individu itu. Teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara jenis asuransi jiwa yang sifatnya atau ciri khasnya individu, itu ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama adalah tradisional. Kemudian yang kedua adalah unit link atau asuransi yang sifatnya investasi proteksi. Jadi berbasis investasi plus proteksi. Dan yang ketiga adalah asuransi syariah. Nah, kemudian untuk asuransi syariah ini juga terbagi, ada asuransi syariah, kemudian ada unit link syariah, ya. Ada unit link atau asuransi syariah yang berbasis investasi. Nah, jadi asuransi jiwa yang sifatnya individu, itu terbagi atas 3 bagian. Ya, yang pertama adalah tradisional, yang kedua adalah unit link atau investasi proteksi, dan yang ketiga adalah asuransi syariah. Kemudian asuransi syariah terbagi lagi atau ada bagiannya lagi, yaitu unit link syariah atau asuransi investasi atau berbasis investasi unit link yang dikelola secara syariah. Nah, teman-teman Bapak Ibu semua, baik, kami akan jelaskan pemahamannya dan pengertiannya serta ciri khasnya masing-masing daripada ketiga jenis asuransi jiwa yang kategori individu ini. Nah, baik. Baik, teman-teman, berikut ini penjelasan atau pengertian dan pemahaman ketiga jenis asuransi individu tadi. Yang pertama adalah tradisional. Nah, tradisional ini adalah sebuah produk asuransi yang non investasi, ya, non investasi. Jadi betul-betul di dalam kontrak buku polis itu semua manfaat yang sudah disepakati sesuai dengan buku polis, ya, itu resiko pertanggungannya itu 100% ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi. Jadi baik uang pertanggungannya atau uang santunan jiwanya, kemudian kalau ada ridernya misalnya kesehatan, tunjangan rumah sakit,
kecelakaan, WOP dan sebagainya, semua sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi nilai-nilai, jadi karakteristik daripada produk asuransi tradisional ini, ciri khasnya adalah nilai-nilai yang tercantum di dalam buku polis itu adalah nilai pasti. Tidak naik dan tidak turun. Sepanjang dalam masa perlindungan, nilai-nilai yang ada tertulis dalam buku polis itu pasti adanya. Jadi bukan lagi asumsi. Ya, bukan lagi asumsi. Baik uang pertanggungan jiwanya maupun tahapan-tahapan dan nilai-nilai ya yang tercantum di dalam buku polis sampai di akhir pertanggungan. Jadi produk tradisional ini cocok bagi Anda dan teman-teman, Bapak Ibu yang menginginkan nilai pasti, tidak mengira-ngira gitu, tidak asumsi-asumsi. Jadi apa yang sudah menjadi ketentuan di dalam ketentuan polis beserta nilai-nilai di dalamnya adalah nilai pasti. Jadi semuanya pasti nilainya, bukan asumsi. Nah, itu kalau tradisional. Kemudian yang kedua, teman-teman Bapak Ibu, ada namanya jenis asuransi unit link. Nah, ini lagi 5 sampai 10 tahun belakangan ini lagi banyak yang disukai, banyak yang menyukai di kalangan masyarakat yang jenis produk asuransi ini, yaitu unit link. Di mana unit link ini adalah kombinasi, jadi kombinasi antara proteksi atau asuransi itu sendiri, ya asuransi itu sendiri dengan investasi, gitu. Nah, jadi produk asuransi unit link di samping sudah ada asuransinya, juga dia berbasis investasi. Nah, jadi berbasis investasi. Nah, kalau kita bicara investasi, tentunya ada nilai pertumbuhan di situ, teman-teman. Nah, produk ini cocok bagi kaula muda, ya, bagi teman-teman yang masih agresif, yang suka berinvestasi. Ini cocok sekali karena ada nilai pertumbuhan di situ. Jadi manfaatnya di samping kita terproteksi asuransi, baik itu jiwa dan juga misalnya ada ridernya, ya, maka di samping itu pula ada pertumbuhan investasi kita. Ini cukup bagus, teman-teman. Nah, namun untuk produk unit link ini memang ciri khasnya harus jangka panjang karena ada pola pengelolaan di situ. Ya, ada pola pengelolaan di situ. Nah, namun kalau kita bicara investasi, teman-teman, ini jangan kita kaku ya. Kalau kita bicara investasi, semua instrumen investasi apapun itu tidak ada nilai pasti, ya. Dia fluktuatif, ya. Ada kalanya naik, ada kalanya sedang, dan ada kalanya turun. Jadi dia naik turun, ya. Sehingga ini cocok bagi yang punya sifat agresif untuk menginvestasikan uangnya secara jangka panjang. Karena kalau kita bicara investasi unit link, yang penting kita ada niat menyimpang atau ya kita ada niat pengelolaannya dikelola oleh manajer investasi atau perusahaan asuransi itu sendiri secara jangka panjang, itu relatif akan naik, ya, relatif akan bertumbuh. Nah, itu kalau unit link. Namun unit link juga tidak boleh dijadikan suatu fenomena-fenomena yang seakan-akan menjebak, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak saya lihat, ya, yang sering posting-posting di media sosial
Saya kurang tahu entah agen kah atau cuma referensi saja, menabung 350 atau 12.000 per hari, ya, di usia pensiun usia 55 dapat 1 miliar. Tidak ada cerita seperti itu. Dalam investasi unit link atau reksadana tidak ada kepastian seperti itu. Karena perhitungan NAB-nya, teman-teman, itu tergantung daripada harga unit di tahun itu. Nah, harga unit ini kita tidak bisa, fundamentalnya kita tidak bisa prediksi. Ya, tergantung kinerja manajer investasi pada perusahaan di mana kita membeli produk ini atau produk unit link ini. Jadi tidak ada nilai pasti dalam jenis asuransi unit link, teman-teman. Dia fluktuatif. Tapi kalau kita simpan secara jangka panjang, ya, secara jangka panjang, anggaplah kita niatkan untuk investasi jangka panjang atau untuk dana pensiun, dana hari tua, ya itu relatif bisa bertumbuh, ya bertumbuh. Karena kalau kita lihat tarik ke belakang, ya, harga unit link 5-10 tahun yang lalu dengan harga tahun ini, ya, itu relatif naik, ya, walaupun ada turun tapi tidak signifikan, ya, sekedar koreksi, ya, tapi setelah itu naik lagi. Nah, itu jadi unit link seperti itu. Nah, gambaran daripada produk asuransi unit link ini, ya, gambarannya kita ibarat membeli sebuah satuan dengan harga sekarang dan kita bertujuan atau dengan tujuannya harga satuan itu akan naik di tahun-tahun mendatang. Jadi satuan dalam investasi, instrumen investasi unit link itu adalah unit. Jadi sama misalnya kalau kita beli emas, ya, satuannya adalah gram, ya. Kalau ini adalah unit. Jadi berapa harga unit sekarang dengan total premi, ya, dengan total premi yang kita kita bayarkan sesuai dengan kontrak dalam polis, dikonversi dengan jumlah unit di tahun kita beli, ya, kita miliki polis itu, maka itulah jumlah unit kita, teman-teman. Nah, setelah itu dikelola oleh manajer investasi, ya, dan waktu berjalan setelah diasumsikan unit link itu naik, ya, setiap tahun naik, ya. Anggaplah misalnya ada beberapa produk-produk asuransi, ya, asuransi unit link, ya, ada 14-20% per tahun, ya, asumsinya. Ada yang 15-25% per tahun asumsinya. Nah, maka jika harga unit itu naik misalnya 14-20% di tahun kita ingin mencairkan, ya, atau melakukan klaim saldo investasi atau nilai aktiva bersih kita atau NAB kita, maka disitulah total saldonya. Jadi nilai aktiva bersih sama dengan jumlah unit yang kita miliki dikali dengan harga unit di tahun itu. Ya, seperti itu karakteristiknya atau ciri-cirinya, namanya asuransi unit link. Nah, kemudian dikelola di mana? Nah, jadi manajer kita tidak perlu pusing-pusing atau bingung-bingung atau mau pikir-pikir lagi dikelola di mana. Jadi itu sudah tanggung jawabnya manajer investasi atau perusahaan asuransi di mana kita membeli buku polis atau menjadi nasabah asuransi itu. Nah, jadi dalam pengelolaannya ada beberapa pilihan instrumen, dan itu juga sudah dijelaskan pada saat
Anda dan Bapak Ibu, teman-teman semua membeli asuransi ini. Ya, izinnya biasa sudah jelaskan ini dikelola di instrumen ini ya. Misalnya dikelola di instrumen fixed atau mix atau pasar uang atau campuran atau saham ya. Jadi semua itu sudah disepakati di awal. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ciri selanjutnya atau karakteristik daripada unit link ini juga ada namanya biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi ini macam-macam tergantung perusahaan asuransinya atau manajer investasinya. Apa itu biaya akuisisi? Biaya yang dikeluarkan dari NAB atau dari saldo investasi, yang ditarik dari saldo investasi untuk membayarkan biaya-biaya pengelolaan ya, biaya underwriting, kemudian biaya-biaya lainnya seperti itu. Nah, biasanya akuisisinya tuh berbeda-beda, ada yang sampai 3 tahun, ada sampai 5 tahun. Persentasenya juga setiap tahun itu berbeda-beda di setiap perusahaan asuransi. Nah, itu. Nah, kemudian ciri khas selanjutnya adalah biaya asuransi. Nah, biaya asuransi jiwanya, biaya asuransi jiwanya itu diambil dari saldo investasi, dari NAB tadi, ya. Entah itu biaya asuransi jiwanya atau perlindungan jiwanya, ataupun biaya asuransi untuk HCP-nya. Misalnya ada HCP kesehatan atau tunjangan rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Itu unit link. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan 2 jenis asuransi dalam asuransi individu. Yang pertama tadi adalah tradisional, yang kedua adalah unit link atau investasi proteksi unit link. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di channel Pahami Asuransi, karena pada materi dan video berikutnya saya akan jelaskan jenis asuransi yang ketiga, yaitu asuransi syariah. Nah, ini menarik teman-teman, karena dalam jenis asuransi syariah ada ciri khas tersendiri, di mana pengelolaannya dikelola dengan berbasis syariah. Ya, tentunya ini sangat aman sekali, dan bagi teman-teman yang senang dengan objek-objek yang berbasis syariah, ini cocok Anda miliki, yaitu jenis asuransi syariah. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Iwan Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jaga kesehatan Anda.